kenapa ini? Intinya sekarang lu nggak boleh temuin ibu lagi. Hah? Intinya itu. Oke, saat ini kita mau janjian sama klien kita, namanya Lina. Dia pengen mencari suaminya yang udah lama menghilang, kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Nah, di sini tempat usahanya. Itu Linanya tuh kayaknya. Oh, ini langsung Mbak Linanya? Iya. Setiap orang pasti akan sedih apabila kehilangan anggota keluarganya. Setiap orang pasti akan merasa trauma dan itu ada di benak pikiran dia selama-lamanya apabila melihat keluarga kita atau orang yang kita cintai ya mengalami suatu musibah atau kecelakaan. Oh iya, Feli. Ya, Mandala. Oh, Feb, enggak. iya, makasih. Oh, dibikinin ya. Ini yang terjadi sama klien kita, Ibu Lina namanya. Perjalanan ke Magelang bersama keluarganya dan juga suaminya. Di situ dia mengalami kecelakaan. Suami yang dia cintai, keluarga yang dia cintai mengalami kecelakaan termasuk dia dan ternyata semuanya meninggal dunia. Ini sorry Mbak Lina, ini tempat usahanya atau kerja di sini? Tempat usaha. Oh, tempat usahanya. Oh, sama kakak. Udah lama usaha di sini? Lumayan sudah 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. Oh, ini berarti semenjak, sorry. Kalau saya nggak salah, berarti 3 tahun yang lalu sewaktu kejadian itu. Cuman satu suaminya dinyatakan hilang sama pihak kepolisian dan sama semua orang-orang yang ada di sana. Mayatnya nggak pernah diketemuin sama sekali. Sejak Sewaktu kecelakaan ya, Mbak, ya? kecelakaan itu. Ya, itu sewaktu kejadian kecelakaan berarti Mbak domisilinya di Semarang atau bagaimana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. 3 tahun yang lalu, aku sama anak aku, sama suami aku, pergi jalan-jalan liburan ke Malang. Waktu itu mobilnya Saat gue dengerin dia cerita, tiba-tiba pandangan dia tadinya kosong berubah. Dan dia waktu itu ke Mbak Lul. Mbak kenapa? Mas Andi! lu siapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Lu siapa? Lu Maksud apa sih? Kok bisa loh tiba-tiba dia berdiri, dia buru-buru meluk orang yang baru datang itu yang lagi makan. Sama perempuan lagi laki-laki itu. Lepas dong. Mbak, ini kenapa? Bentar dulu, astagfirullahaladzim. Apa kenapa Mbak? Ya Allah, hati-hati. Hati-hati. Lu namanya apa? Sabar dulu dong Mbak, sabar. Bentar, Mas Andi. Lu siapa sih, Mbak? Iya. Bentar, Mbak, sebentar. Mas Andi, Kenapa, Mbak? Ini Mas Andi. Mas Andi. Lu siapa? Lu kenal? Ya, itu suami gue. Mas Andi. Mas Andi emang itu Mas Andi. Mbak, maaf, ini Mas Andi, namanya Mas Andi ini, benar? Bukan saya Mas Andi, bukan kok. Kenal nggak? Kenal dia ya. Enggak, sorry Mas, ini soalnya dia udah nikah dan punya suami namanya Mas Andi. Aku sudah nikah sama ini, Mas. Aku udah kenal sama dia. Ternyata Mbak Lina ini merasa bahwa laki-laki itu adalah suaminya Mas Andi. Iya maaf ya Mbak, Mas ya maaf ya. Udah Mbak, udah. Iya Mas Andi Kak, itu Mas Andi. Bukan Mbak, bukan. Tapi emang mirip banget ya Mbak ya? Mirip banget. Oh emang mirip, astagfirullahaladzim. Dia karena kepikiran banget ya.
sayangnya dia, rasa traumatik dia terhadap kejadian 3 tahun yang lalu itu masih membekas di hatinya, nggak bisa hilang kalau hal seperti itu. Kecuali kita benar-benar ikhlas. Dan kalau kita ngeliat Ibu Lina ini nggak ikhlas. Ya. Mas itu Mas Andi. Mbak, tadi itu bukan Mas Andi, Mbak. Mungkin mirip mukanya sama Mas Andi. Duduk aja Pak. Tadi jelas-jelas tadi itu istrinya. Mas Andi itu. Mungkin ada fotonya Mas Andi, mungkin bisa kita bantu nanti. Iya ada. Aku yakin banget Mama Mandala. Mas Andi itu belum meninggal. Namanya seorang istri. Aku yakin Kak, Mas Andi belum meninggal. Aku mau cari dia. Ya oke Mbak tenang dulu ya Mbak, aku boleh nanya sekali aja. Apa yang bikin Mbak yakin kalau ternyata suami Mbak itu masih ada, padahal udah cukup lama? Kemarin aku dikirimin foto sama temen aku namanya Wulan, itu mirip banget sama Mas Andi. Dia ngeliat ada di Senayan. Mas Mandala mau tolongin nggak? Tolong Iya. adik saya, Mas, Mbak. Iya Mbak. Ya. Aku yakin dia masih hidup. Mbak lihat fotonya itu benar. Itu suaminya Mbak. Iya, dia mirip. Saya minta ada fotonya, saya mau lihat lagi. Boleh kita lihat Mbak? Wah, boleh Pak. Ini Mas. Mirip kan, mirip suami saya Mas Andi. Nih, Minggu foto. yang lalu dikirimin sama Wulan. Ulan itu teman Mbak? Teman di? Teman di rumah. Ya sudah, kalau memang Mbak Wulan yang bilang seperti itu, coba kita datengin Mbak Wulan. Kita cari tahu kebenarannya. Ya bener mirip sih Mbak, cuman kan kita harus cross check lagi bener gak ini orangnya. Karena ini fotonya juga agak dari jauh. Agak dari jauh juga, ini nggak seberapa kelihatan juga. Makanya aku mau cari Mas Mandala, mau kan bantu aku. Ini kayak sama perempuan lain siapa? Makanya aku mau cari tahu ini siapa. Oh gitu, jadi belum tahu semuanya Belum ini siapa tahu. perempuan ini dan di mana suaminya juga Mbak belum tahu. Belum Dan tahu. teman Mbak juga nggak sempat nanyain, samperin? Aku belum sempet nanyain ke dia, cuman dia kirim foto. Makanya aku kan email ke Mbak sama Ya sabar dulu, Iya. kapan rencana mau ke tempatnya Wulan? sekarang aja. Mas. Sekarang. Hari ini juga ya. Sekarang? Ya sekarang juga. Ke rumah Wulan. Nanti fotonya di-share ke kita ya. Iya. Nah hari itu juga klien kita Mbak Lina ini antusias pengen ketemu sama Wulan, temennya. Ya sudah, dia pamitan sama kakaknya, sama pamitan sama saudaranya, akhirnya kita menuju ke rumahnya Wulan. Ini rumahnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di rumahnya Wulan, rumahnya tutupan. Kita ketok-ketok pintu, panggil-panggil berkali-kali, nggak ada jawaban. Ternyata nggak lama kemudian. Assalamualaikum. Ke Wulan. Lah. Datang seorang perempuan di situ. Datang ke rumah itu dan ternyata Wulan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kenapa ya? Iya. Gue sama tim minta tolong karena kan lu kemarin kan ngirimin foto kan karena dia sama Mas Andi. Jadi Iya. gue sama Mas Mandala. Jadi gini, Mbak Wulan. Ya ini Mbak Lina minta tolong sama kita untuk nyariin suaminya. Di situ akhirnya kita dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Di situ langsung kita tanya, sebenarnya Mbak Wulan ini benar-benar ketemu sama Mas Andi atau tidak? Ya, jadi gini Mas, waktu itu kan saya sama waktu itu saya pas mau berangkat ya masih buru-buru pas mau berangkat ke kampung saya lihat di seberang tuh ada Mbak, waktu seminggu yang lalu Mbak mau ke kampung itu Mas Andi ngapain? dia lagi di deket ruko-ruko gitu Mas. Mau pergi juga? Iya, pokoknya deket ruko-ruko bersama perempuan. Saya langsung cuma ambil gambar karena kan berhubung bisa buru-buru Mas, saya mau berangkat ke kampung gitu. Jadi saya cuma ngambil foto aja langsung saya kabarin ke Nina. Oh gitu. Dan Mbak yakin itu adalah Mas Andi? Yakin banget itu Mas Andi. Perempuan itu siapa lah? Ini sama Mas Andi lah di foto itu. Jelasin dong lah.
Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu mas. Aku nggak tahu itu siapa. Aku nggak tahu. Aku buru-buru. Aku udah mau berangkat. Aku cuma bisa foto langsung kasih kabar ke kamu waktu itu juga. Tapi bener kan Lan itu Mas Andi Lan. Beneran bener. Sabar. Mbak yakin itu Mas Andi berarti ya kita alhamdulillah berarti Mas Andi masih hidup. Cuman kita harus pastikan. Saya juga berharap banget Mas Andi masih hidup mas. Harus pastikan. Udah mas kita kesana aja lah mas. Perkataan dari Mbak Wulan ini yang menyebabkan klien kita Lina ini, Mbak Lina ini jadi penasaran. Jadi berharap dia di situ. Sekali lagi gue tanya sama Mbak Wulan, bener nggak Mbak ngelihat Mas Andi? Dia bilang bener Mas, saya nggak bohong. Iya bos, Nggak apa-apa, sekarang Mbak ikutin. Yaudah nanti kasih tahu ya lebih enak lagi karena Mbak tahu di situ. Yuk kita langsung ke sana aja kalau begitu. Mbak mau ada yang dibawa silakan Mbak kalau gitu. Yuk kita langsung ke sana aja. Ya. Akhirnya kita menuju ke Senayan, tempat di mana Mbak Wulan itu ngelihat langsung Mas Andi sama perempuan tua itu. Ya yuk kita coba nyari di sini ya. Fotonya coba tunjukin. Kita nanya-nanya tuh ada orang tuh. ya Mbak. Tuh. Ya kita tanya sama ini sebentar. Mana fotonya? Bang. Kita keliling di situ satu orang kita tanyain. Ya kita keliling lagi 2 orang kita tanyain. Kita tanyain super truk, kita tanyain super bis. Kita tanyain semua orang-orang yang ada di sekitar. Dan dia bilang. Kalau yang cewek ini dia pernah lihat di dalam. Di dalam pernah lihat saya. Beneran Pak? Iya. Dia bilang, oh iya Mas, saya kenalnya ibu tua ini. Dia suka mulung Mas di sini. Beneran Mas? Emang dia ngapain ngambilin potong? Ambil foto kayak pemulung itu. Pemulung? Lah, pemulung? Kok ini kok pegang-pegang tangan ini? Laki-laki ini? Suami saya Mas. Saya kurang tahu dah. Kayak ngajak gitu, narik gitu. Iya saya suka lihat yang 4 bulan yang lalu suka lihat. Sering lihat tiap hari. 4 bulan yang lalu sih. Oh, udah berapa bulan yang lalu. Tapi ini Kalau yang sekali. laki ini lihat nggak? Suka lihat nggak? Nggak pernah. Beneran Nggak Mas pernah. nggak lihat? Saya baru-baru ini loh soal lihat. Berarti kita coba aja ke pintu 12 ya? Iya. Oh, makanya ini coba kita cek sana aja deh. Yaudah Pak ya, makasih Pak ya Pak, makasih Pak ya. Yuk kita coba cek ke sana ya, pintu 12 ya. Mana fotonya coba? Nah, pas kita berusaha nyebar di situ, kita bagi tim. Kita ngelihat dari jauh ada seorang ibu-ibu. Mas, itu kayak ibu-ibu. Mas coba lihat. Hah? Itu kayak ibu-ibu. Mirip. Masa? Oh iya kayak mirip. Ini ibu-ibu ini? Iya. Kemana ini? Itu tuh mirip yang di bawah. Ini lagi foto? Terus pas kita samperin, kita berusaha nanya. Dia malah kabur. Ibu kenapa? Bu! Bu! Bu, tangkap Mas, tangkap. Astagfirullahaladzim. Ibu mau kemana ibu? Ayo. Ibu mau kemana? Ibu Kenapa? Ibu Ibu mau kok kemana? lari sih? Ibu Ibu kenapa? mau kemana? Ayo. Ibu siapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu Makasih, kenapa? Mas, Ibu ya. kenapa lari? Ibu sebentar dulu. Ibu, Loh, kok ibu malah lari sih? Pas kita kejar, dia laris kenceng-kencengnya. Akhirnya gue pegang di situ. Malah ada orang lain yang datang di situ. Preman-preman datang di situ. 2 orang preman datang. Usir kita semuanya. Mas, sebentar. Sebentar. Ibu mau kena. Enggak. Bapak ini siapa? Enggak, Bapak ini siapa? Ibu, saya mau nanya Bu. Anak gua. Bu, ini soal Anak gua, Bapak. Saya lagi nyari Enggak, saya suami mau tanya, Bu. Pak. Enggak, saya mau tanya ibu itu foto sama seorang laki-laki. Loh, dia kabur loh. Ibu sabar dulu, Bu. Bu, sabar dulu, Ibu. Ibu mau kemana, Ibu? Kita nggak ngapa-ngapain kok, Ibu. Kenapa? Kita mau tanya, Bu.
Ada apa? Ada Enggak apa? bang, gini bang, ya sabar dulu abang, jangan salah paham. Kita mau tanya sama ibu ini, bener kan ibu ini ada di foto? Gua kasih lihat fotonya. Foto ibu. Nah ini foto ibu kan? Foto saya ada dalam HP, Mas. Iya. Saya mau nanya, Bu. Udah. Saya mau nanya, ibu kenal? Ibu kenal? Saya. Ini nggak ada. Enggak, Mas, enggak. Kita nggak mau apa-apain ibunya, kita cuma mau nanyain, Mas. Ibu kenal siapa laki-laki ini bu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ibu nggak mungkin nggak tahu. Udah ya. Kamu bilang, kamu bilang. Ibu. Udah. Mas, Iya ini nggak ada. Saya lagi nyari suami saya, Mas. Ya ini wilayah saya ini, daerah saya ini nggak ada. Sama dia, Mas. Bubar, semuanya bubar. Bentar dong, Mas. Ada, Lagi nanya udah, suami nggak ada. saya. atau mungkin Masnya kenal. Masnya kenal namanya Andi loh, Mas. Di sisi lain dia malah menghalang-halangi kita untuk ketemu sama ibu. Ya, ibu yang pakaiannya lusuh itu. Di sisi lain dia mengaku itu ada wilayahnya. Nah ini maksudnya apa ini orang? Pak, ini kita cuma mau nanya Pak. Pak, tenang dulu dong, Pak. Kita nggak apa-apain. Emang kenapa sih? Pak, sebentar aja Pak, sebentar. ibu Iya, ini. cepat mau nanya. Kita mau nanya sama ibu ini, iya. Ini nggak ada juga urusannya sama Aja. Mas. Mas, tunggu dulu. Ini Ibu nggak ada ini. urusannya sama Mas. Kemarin saya lihat Mas, banget Mas. ibu loh. Di mana Andi, Ibu? Di mana sekarang Andinya, Ibu? Pak, sebentar dong Pak. Iya, Pak sebentar. Tenang ya. dulu dong, Pak. Bu, Pak, tenang Bapak dulu sebentar dong. dulu, enggak? Bubar. Iya, Bapak sebentar dulu. Bubar. Pak, sebentar, Pak, sebentar aja. Pak. Iya, Pak. Kayaknya dia ini ketakutan. Makanya dia kemudian lari, kabur, kita berusaha kejar, dia halangi sama preman ini lagi. Ya udah, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Terus kayak gimana dong, mana suami saya? Ayo, duduk dulu yuk, Lin. Coba deh, Mbak. Mbak waktu itu ngelihat di Senayan, ya kan? Dan ibu-ibu itu yang deket sama Pak Andi. Berarti ibu-ibu itu harusnya kenal sama Pak Andi. Aku kenal dia bareng banget, Mas. Tapi kemarin bener kan dia yang dipoto? Itu dia. Orang dia juga ngakuin kok, kan dia bilang, kok ada foto saya di HP-nya ya kan? Dia sendiri ngomong. Ya udah nanti Nah, ini dia kayaknya ketakutan sama yang preman berdua itu deh. coba nanti biar tim yang coba nyari nanti ya. Ya kita kirim Bibi nanti. Ya, biar Bibi nanti coba cari nanti. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba Mas Bibi ajak teman-teman yang lain untuk cari informasi siapa sebenarnya perempuan itu dan apa hubungannya sama preman-preman ini. Bibi, itu kan dia tahu nih ya kita dari Antv segala bak kamera. Pasti si preman itu berusaha manfaatin kita nanti kalau kita paksa terus. Mending cari informasi deh. Ya sama tim coba cari informasi. Tolong cari ya, Mas ya. Ya, ibu itu sebenarnya kenal. Ini gue yakin ibu itu kenal pasti sama Pak Andi. Yuk kita. Sabar aja ya. Ya kita coba cari tempat lain dulu yuk. Ya siapa tahu ada yang kenal sama Pak Andi di sekitar sini. Kita lagi mau sampai rumahnya klien kita Lina ya. Tempat usahanya di situ. Dulu nggak apa-apa itu. Pas kita sampai di tempat usaha itu, ternyata kita ngeliat dari jauh ada dua orang laki-laki tampangnya kayak preman berusaha ribut di situ. Itu Lina bukan sih? Dulu. Berantem ya Lina ya? Apa-apaan nih? Apa nih? Kenapa? Oh ini apa ini? Ini ngapain ini? Intinya sekarang lu nggak boleh temuin ibu lagi. Intinya itu. Apa ini udah? Enggak, sebentar. Ada apa ini? Kenapa? Ya Bikin ribut maksudnya sini. apa ini? Enggak, ini kan tahu, ini kan tempat usaha. Nah, terus ngapain marah-marah di sini? Ya saya nggak mau tahu. Intinya dia nggak mau. Saya Nggak cuma mau mau apa? cari suami saya. Preman itu ngancem di situ supaya jangan cari-cari wanita yang tua itu lagi. Preman itu ngancem di situ supaya jangan cari-cari masalah lagi sama mereka. Nggak boleh. Intinya nggak boleh. Nggak boleh Intinya apa? nggak boleh. Kenapa? Itu kenapa sih, Ada masalah apa ini ya? Preman-preman yang kemarin nih, Mas. Yang kemarin di terminal itu.
Kemarin di terminal, emang ini ngapain tadi dia datang ke sini? Tadi Ngapain? dia datang ke sini, dia ngancem, dia bilang Ngancem? kalau bisa datang ke tempat yang kemarin sama cari-cari ibu yang kemarin. Loh, apa hubungannya? Berarti mereka ada hubungannya sama semua ini dong? Dia sedikit yang Oh. suka nyuruh-nyuruh orang suruh minta-minta, kalau enggak itu kemarin Berarti yang kemarin ngikutin kali ya? mungkin. Yang kita kemarin tim kita udah coba ngecek ke sana. Ya ternyata mereka emang punya markasnya, ada base campnya di sana dan markasnya itu emang markas sindikat begitu. Terus kemudian kita bilang sama Mbak Lina dan kakaknya bahwa tim kita sudah menemukan di mana keberadaannya ibu pemulung itu. Apakah Mbak Lina mau langsung ke sana atau gimana? Kita jelasin juga bahwa tempatnya preman-preman itu sangat bahaya sekali. Nah ini tim kita tadi udah ngasih tahu dan mereka udah meluncur ke sana. Kita mau ke sana nggak ini? Jadi kita udah tahu base camp ibu itu. Enggak, tapi ini bahaya Mbak. Gak apa-apa lah mas, aku pengen ketemu sama suami aku mas. Ya udah nanti kalau emang mau ikut Nggak yuk apa-apa, kita langsung ke Mas. sana aja tapi ikuti instruksi kita ya. Jangan ambil keputusan sendiri ya. Ya kalau begitu ya. Ya sudah. Ini apa apa sih Ambil, tinggalin. iya nggak apa-apa, ada kakakku. Oh, main iya, dekat iya, sini. iya. Aku ambil tas dulu sebentar. Nanti Mbak kalau ada apa-apa lagi hubungin kita ya. Takutnya nanti ada apa-apa dan di sini ya. Yuk bentar, kita Hati-hati Mbak ya. yuk, kita langsung ke sana yuk. Ya, ini sekarang kita udah sampai lokasi markasnya preman-preman yang disebutkan sama tim kita. Di situ kita ketemu sama tim kita lagi. Wibi ini bilang, Mas itu adalah tempatnya, Mas, markasnya. Kita tinggal pilih akan mau hajar mereka semuanya atau kita tinggalkan begitu saja. Kita panggil tim kita, Mas. Si Wibi. Gimana, Mas? Udah nyampaikan ini di sebelah mana nih tempat markas? Di sebelah sana. Tapi ibu itu ada di dalam sana. Ngapain di sana? Ya itu nggak dibilang, mereka kan kalau pagi kerja tuh suruh. Dipaksa berarti. Dia dipaksa kerja, malah mereka kumpul di situ. Ya. Gimana gitu mau atau Ya udah ini berapa orang jadi masuk ke dalam, Mas? Bisa nggak itu banyak banget loh. Ini kita klien loh. apa Feli sama ini di sini aja kita yang masuk. Ikut lama. Hah? Saat Mau mata. ikut. Aduh, Mau ikut. Gimana? bahaya Mbak di dalam sana loh. Nggak apa-apa, aku ikut mas. Yakin ini? Yakin yakin. Tuh kan, dia ikat lagi gimana nih? Kita jagain bang. Hah? Kita jagain. Mana Gigi? Gigi mana Gigi? Udah siap semuanya? Gigi terus udah semuanya? Hah? Udah, Om Alfon udah juga? Ya, Udah siap semua ya? udah. Ya udah kalau gitu. Kita ajak tim di situ banyak, kita siapin semuanya. Akhirnya kita menuju ke tempat markasnya preman-preman itu. Aman nggak itu? Jangan. Tuh, astagfirullahaladzim, banyak banget begitu. Ayo udah langsung, ayo. Ayo Mas, ayo sama teman-teman. Ayo mana yang lainnya? Ayo kita langsung. Apaan ini? Apaan? Apaan ini? Maksudnya apaan ini? Maksudnya apa? Pergi. Mana deh? Tolongin dong itu, tolongin dong itu, cepet. Ayo, mana deh? Ibunya mana ibunya? Mereka semua lari tunggang langgang ketakutan dan tim kita berhasil menangkap satu orang preman di sini. Apa bang? Mana? Hah? Mana? Mana si ibu-ibu itu mana? Ibu-ibu itu mana? Kagak Handphonenya? tahu bang. Handphonenya mana? Tunjukin. Ibu-ibu itu mana? Kagak tahu. Lu sindikat. Lu sindikat kan? Hah? Lu Bukan, sengaja Bang. tampung kan? Bukan bang. Hah? Yes. Tadi waktu di warung ya? Hah? Tadi di mobil. Apa aja, siapa aja? Balik lagi sama aja. Mana handphonenya mana? Apa aja? Mana? Ibu itu mana? Tunjukin, mana ibunya? Kagak tahu bang. Nih, ada
ada fotonya, ada foto ibu-ibu ini. Jangan pura-pura lo. Oh, mungkin nggak tahu kan, dia tinggal di sini kan ibu-ibu ini kan? Agak tua dan agak kecil badannya. Ah, lu maksa dia untuk jadi gembel kan, pengemis kan? Ah? Mana ibunya? Iya, Bang. Loh, Mbak. Bawa aja polisi, bawa polisi. Bawa. Bang, ampun. Dia udah di mana ibunya? Tolong bang, taruh sono bang. Udah bawa. Namanya kecil itu nunjukkan di mana yang lain. Dia tunjukkan yang lainnya di situ. Awas. Astagfirullahaladzim. Dan waktu kita ketemu sama ibu tua itu, ibu pemulung itu ketakutan. Ibu tenang, ibu nggak usah takut. Ibu nggak usah takut. Ibu sini, ya bapak dia. Ibu nggak usah takut, Kita nggak mau Tenang Bu, Ibu. Kita nggak akan apa-apain ibu. Nanya Bu, tenang Bu. Bu, Tenang dulu. Ibu coba. Astagfirullahaladzim. Ibu coba tenang tuh. Ibu Kasihan nggak apa-apa ibu. banget mereka yang di sana, Ibu. Astagfirullahaladzim. Di situ banyak ibu-ibu ya yang hidupnya terkekang. Mereka kerjaannya nggak tahu, nggak jelas ngapain di situ. Akhirnya kita bebaskan mereka semuanya untuk pulang kembali ke rumahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Juga. Ibu bebas aja, ya. Udah aman nih, ibu udah aman nih. Bu, aku mau nanya ya Bu. Ibu jawab jujur ya Bu. Ini Ibu kan? Foto saya ada di situ. Iya makanya nanya Bu, karena ada foto Ibu di sini. Kamu tanya. Ibu pemulung itu ketakutan, dia panik. Jangan mas. Ada apa Mas? Kamu nanyanya pelan-pelan, kasihan ibunya ini kayak trauma gitu loh. Ibu sini. Nah, coba. Ibu kita datang ke sini ya sampai ngelawan preman-preman tadi. Ya. Tujuannya apa? Ingin ketemu sama ibu, kita nggak ada maksud apa-apa. Siapa laki-laki itu Ini Bu, ibu? ini suami saya Bu, saya lagi nyari suami saya Bu. Saya nggak kenal dengan orang ini. Tolong ya Bu, saya tuh lagi nyari suami saya loh Bu. Ini Ibu kalau nggak kenal kenapa Ibu ada di sini Bu? Awalnya nggak mau ngasih sampai akhirnya klien kita Mbak Lina berusaha mencurahkan isi hatinya. Bu, aku ini udah 3 tahun Bu kehilangan suami saya. Ini ada suami saya di sini Bu, jawab dong Bu. Ya, dia tuh orang baik, Mas. Dia tuh hanya menolong saya. Siapa? Saya tidak kerja dengan paspor PP. Laki-laki itu maksudnya? Iya, dia nolongin ibu. Dia tuh orang baik nolongin saya. Terus dia di mana Bu? Saya nggak tahu, Mbak. Sebentar ibu. Tadi ibu bilang Tolong dong Bu. dia orang baik. Dia nolongin ibu. Ya, waktu dia nolongin saya, menyelamatkan saya, dia langsung pergi. Bu di mana Bu suami saya Bu? Bu tolong saya dong. Bener, Bu. Mbak. Saya nggak tahu, Mbak. Ibu jangan bohong Bu. Saya nggak bohong, Mas. Bu di Ibu suami sekarang saya. boleh bebas pergi kemana saja. Ibu nggak akan dicari sama preman-preman itu. Udah ibu pergi aja sekarang bebas nggak apa-apa. Bu Tapi di tolong mana suami saya? kasih tahu ibu. Bu tolong. Kita benar-benar cuma mau nyari ini, Ibu. Kita nggak ada maksud apa-apa loh sama Ibu. Ibu. Di sana, nah. Di mana Tempat Bu? mesin berat. Waktu dia menolong saya dibawa ke sana tempat parkiran Senayan. Di Senayan itu memang ada alat berat parkir di sana. Di Ya, situ masuk. saya dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Iya, dibawa ke sana. Tim akhirnya coba cross check ke sana dan kita pun muncul ke sana. Ada ibu, terima kasih banyak. Ibu silakan kalau mau bebas bebas aja ibu pergi dari sini. Sampai di tempat parkiran alat-alat berat, kita ngeliat di situ barang-barangnya banyak banget. Mobil-mobil yang besar yang parkir tuh di sana semuanya. Dan akhirnya kita tanya sama salah satu orang di sana. Waktu kita tunjukin fotonya Pak Andi, dia langsung bilang, iya ini bos saya. Kenal sama bapak ini nggak Pak? Namanya Pak Andi, Pak. Pak Andi. Pak Andi. Iya, Oh, ini bukan Pak Andi, Pak. Ini di sini Oh. Pak Wahyu. Pak. Oh, bukan.
Loh, Ini suami saya mas, Pak Andi mas. iya, tapi Coba di mas sini- liatin lagi deh fotonya. Takutnya beda orang. Iya kok, ini bos saya emang. Oh, bosnya. Iya ini bos saya, tapi namanya bukan Pak Andi. Namanya adalah Pak Wahyu. Ini Pak siapa di sini namanya? Pak Wahyu. Ya mungkin agak-agak mirip-mirip. Tapi yakin ini orangnya Pak? Iya benar, ini bos saya. Kalau bisa ketemu nggak Pak mungkin? Orangnya ada nggak mas? Orangnya Boleh panggilin lagi nggak, Mas? keluar tuh. Keluar. Iya lagi keluar. Oh, Udah 3 hari 4 hari ini nggak ada kabar soalnya. benar ini orangnya. Iya ini Pak Wahyu bos saya benar. Gak mungkin mas, ini mas Andi suami saya mas. Itu bos saya Pak Wahyu bukan Pak Andi, saya nggak kenal. Sekarang dia di mana mas? Kurang tahu saya. Dia nggak mau cerita Wali. Kita bujuk di situ, ya kita coba pelan-pelan jelasin semuanya. Ayo dong mas, kasih tahu mas, itu suami saya mas, dia di mana mas? Aku kurang tahu. Sekarang gini Pak, ini kita minta tolong aja, kita mau ketemu sama Pak Wahyunya atau Pak Andi atau siapa lah. Yang penting bener orang ini kita pengen ketemu sama orang ini, bisa nggak Pak? Makanya mas ini datangin rumahnya. Tolong dibantu. Saya nggak berani mas. Ayo dong mas, saya pengen tahu di mana mas. Iya saya juga takut. Saya nggak bakal bilang kalau dari emas mas. Ini suami saya mas, tolong dong mas, alamatnya di mana mas? Aku udah 3 tahun nyari dia mas, saya cuma pengen tahu doang. Ini mas Andi, bukan mas Wahyu mas, tolong dong mas. Tapi di sini Pak Wahyu. Mas Andi suami saya mas. Siapa pun ngomongin namanya di sini, tapi kita boleh tahu dong mas alamatnya. Mbak gimana dong mbak? Setelah kita bujuk, akhirnya pegawai itu ngaku kalau dia sebenarnya tidak berani ngomong, dia baru di sana, dia takut dipecat. Akhirnya dia minta tolong sama kita, tolong jangan bilang ke siapa-siapa, saya kasih tahu. Dia cuma pengen ketemu sama suaminya. Mas, mohon mas, tolong mas. Dan saya bu tadi. Mas lihat dong mas, ini perempuan mas kasihan. Cuma mas yang bisa bantuin kita, mas kita cari kemana, mas nggak ketemu. Ya nanti kita nggak kasih tahu Pak. Dia cuma pengen ketemu sama suaminya Mas. Kalau emang bukan suaminya ya udah, kita nggak akan ganggu kehidupannya Pak Wahyu Mas. Tolong mas. Tapi dia janji ya. Iya mas, iya. Mas dijamin kok. Tolong Mas di mana alamatnya? Di daerah Komplek Permata Hijau. Komplek Permata Hijau. Blok berapa? Blok B. Blok B. Akhirnya kita dapat alamatnya, kita pun langsung menuju ke tempat alamatnya Pak Wahyu yang katanya adalah bosnya orang ini. Nanti kita coba tanya security di sana aja. Tapi itu jangan kasih tahu ya benar nih soalnya. Iya mas, makasih ya mas. Oke Mas, kita coba ke sana langsung Mas ya. Langsung Mas ya. Aman kok Mas, insya Allah ya. Yuk kita langsung ke tempatnya Pak Wahyu yuk. Kita minta tolong sama pegawainya di situ, supir atau tukang kebunnya kita minta tolong. Pak bener nggak ini rumahnya Pak Wahyu? Pak permisi Pak. Ya. Iya, rumahnya Pak Wahyu. Iya. Bisa ketemu sama Pak Wahyunya Pak, kita dari Antv. Awalnya dia nggak ngasih kesempatan untuk sama Wahyu, sampai akhirnya kita nekat masuk ke dalam dan keluarlah yang namanya Pak Wahyu ini. Kalau sampai Pak, kita dari Antv mau ngomong penting banget. Enggak boleh katanya Pak. Gak boleh. Emang sibuk apa? Coba dulu mas, dia bilang. Emang sibuk apa? Mas. Bilang Pak, tolong kita dari Antv mau ketemu sebentar aja, penting. Tolong dong mas. Coba dong Pak, tolong Nah dong. itu yang keluar siapa? Andi, oh itu mas Mas Andi. Pak, sebentar, Pak, sebentar. Ya, sebentar, mau ketemu Pak. Pak, sebentar, Pak, ini. Sebentar. Mas Andi. Kamu nggak bilang ini siapa? Siapa? Ini Mas Andi suami saya. Andi siapa? 3 tahun yang lalu. Mbak kasih dia kesempatan buat jelasin dong mbak. Saya nggak kenal dengan Mbak. Pak Wahyu tetap nggak mau mengakui itu adalah istrinya. Iya, oke saya tahu. Iya, coba Mas dia dengerin dulu. Jangan pegang-pegang. Oke, iya, oke Pak, nggak usah megang-megang Pak. Kalau begitu, oke Pak, tolong jelasin dulu semuanya. Tolong jelasin dulu Mbak, Pak. 3 tahun yang lalu kita
Kecelakaan mobil, Mas. Mobil kita masuk jurang. Anak kita meninggal. 3 tahun yang lalu, Mas Andi ini menikah sama Mbak Lina. Mereka suami istri dan karena kecelakaan, kemudian memisahkan mereka. Keluarganya meninggal dunia. Cuma Mas Wahyu nggak ketemu, Mbak. Ini surat nikahnya. Ini kakak iparnya bilang bahwa mereka nemukan Mas Wahyu ini di daerah Magelang. Oke. Baik, saya cerita sedikit ya. Siapa yang tahu? Dulu, 3 tahun yang lalu saya memang menemukan Wahyu. Bukan Wahyu di Magelang. Sampai saya rawat, dia sampai sembuh. Tapi dia Wahyu, dia bukan Andi. Dia adik saya. Ya, kita menemukan dia di Magelang. Iya, saya menemukan dia di Magelang. Menemukan di Magelang. Kita tanyain mana kakak keluarganya. Tahu nggak latar belakangnya? Nggak ada yang bisa jawab. Dia malah bilang dia nggak kenal sama istrinya. Dia malah bilang dia sudah menikah lagi. Saya tanya keluarga Mas dari mana? Mas tahu keluarga Mas? Aku nggak bisa, Mas. Ini Saya Lina, tanya Mas. keluarganya dari mana? Mbak nggak tahu kan latar belakang keluarganya. Orang tuanya siapa? Saudaranya siapa? Tapi dia memang Wahyu. Ini jelas Pak di sini. Surat nikah kita, Mas. Ini jelas di situ. Nggak mungkin. Saya juga mohon pengertian Ini Mas. ya. Saya juga mohon pengertian Mas. Saya sekarang udah punya keluarga. Tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin Ya lah. saya nanya. Ya saya mau nanya. Ya. Jangan pulang, Gini. Mas. Dia udah di saya, tapi dia di tempat saya. Suaminya adik saya, kamu tega? Aku bisa jelasin kalau dia bener-bener suami saya. Ini Mas Andi, bukan Mas Bayu. Oke. Kita desak, kita jelasin sampai kita tunjukin surat kawinnya, surat nikahnya. Mereka semua nggak peduli. Nggak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di kursi roda di situ dan dia adalah istrinya, istri dari Mas Wahyu ini. Aku bisa Nggak mungkin dia Wahyu. Maksud kamu Aku jelasin punya apa? tanda, dia punya tanda lahir. Dia ada tanda lahir sebelah kanan. Nggak tahu ini. Ini ada mbak-mbak ngaku jadi istrinya Wahyu. Saya juga bingung. Ini Mas Andi, bukan Bayu. Jangan ngaku-ngaku. Ya sebentar. Ya, Jangan coba-coba ngaku dia istri saya. saya mau tanya. Kita nggak mau cari ribut Mas. Maaf ya Mbak, saya mohon maaf. Kita nggak mau cari. Kita mau klarifikasi aja. Ya Mas. Mas, ini istri saya. Saya tahu. Cukup ya, cukup. Saya mau cari jalan tengahnya, tolong. Ya, saya mau cari jalan tengahnya. Tadi Mbak bilang kalau Mas Wahyu ini ditemukan di daerah Magelang. Ya, Tapi dia tidak punya istri, dia tidak punya anak, tidak punya keluarga. Dia namanya Wahyu, oke? Mbak tolong dong, Mbak. Kalau memang ini semua salahnya Mas Wahyu, dia kita tanggung jawab, Mbak. Sekarang mending Mas mau pergi deh. Pergi begini Mas, apa? Mas tolong tanggung jawab. Mas tolong tanggung jawab. Keluar! Keluar! Jangan bikin anak saya tambah sakit ya! Pergi! Pergi Mas, pergi semua nih! Biar kamu semua jangan keluarga saya! Keluar! Saya bilang keluar! Takkan pernah kisah ini kan terjadi. tapi mereka tetap ngeyel. Mas Wahyu juga bilang dia nggak kenal sama kita semuanya. Kita diusir, kita dimaki-maki di situ.
saya nggak tahu nih. Dia pura-pura nggak tahu atau kenapa ya. Saya ada kejelasan di sini. Ya. Inilah perjuangan yang kita berusaha bantuin seorang istri yang ternyata suaminya katanya masih hidup, ternyata emang benar masih hidup. Tapi setelah kita tunjukin buku nikahnya, bahkan keluarganya pun tahu, dia mengelak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas, kalau kita mau menikah sama seseorang, ya, kalau kita ada calon pilihan, harusnya kita tahu dong seluk-beluknya orang itu, bibit bobot bebetnya. Ya kan, harusnya kita tahu ini langsung menikah seperti itu. Berarti kan mereka menutup mata. Ya sudahlah, ya mungkin emang ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cuma bisa pasrah, usaha dan doa. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan Mbak Lina ini mendapatkan pengganti yang lebih baik dan lebih baik lagi. Yuk, kita cabut, kita masih banyak klien yang akan kita bantuin. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu